Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi ya. Udah lama nih kita nggak belajar bareng. Udah 2 minggu lebih ya teman-teman ya. Nah, sekarang lanjut. Kita mau melihat janji Allah kepada manusia yang terpenuhi melalui Yesus. Jadi Allah itu memberikan janji kepada manusia, khususnya dari bangsa Israel ya teman-teman, sampai Yesus lahir dan akhirnya diteruskan oleh para rasul dan kita menerima pemenuhan janji Allah itu ya teman-teman. Nah, seperti apa sih dilukiskan oleh atau dijelaskan oleh pelajaran kali ini tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah? Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hening sejenak. Saya lagi ngisi tugasnya untuk memang kultur, soalnya itu susah akses e-learning. Jadi Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran Putramu Yesus yang menebus dosa-dosa kami, yang memperbaharui hubungan kami denganmu menjadi lebih baik. Semoga kami anak-anakmu juga sanggup meneladani Yesus yang jujur, Yesus yang setia kepada kehendakmu, Yesus yang setia pada perintah-perintahmu. Bukalah akal budi kami, agar kami sanggup mengerti apa yang kau rencanakan dalam pembelajaran kali ini. Terpujilah namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf teman-teman, batuk seret Pak Sandi. Habis makan belum minum. Oke lanjut. Ini ya. Kemarin kita merayakan apa? Pentakosta. Penta artinya 5 teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta? 50 hari setelah Yesus wafat. Ada apa di situ? Ada turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Nah, turunnya Roh Kudus atas para rasul ditandai sebagai hari ulang tahunnya gereja. Nah, dari situlah gereja lahir, tumbuh dan berkembang seperti sekarang teman-teman ya. Jadi kenaikan kan 40 hari setelah Yesus wafat ya kan. Kemudian 10 hari setelah Yesus bangkit atau kenaikan itu disebut dengan Pentakosta ya. Maka dari rentan waktu dari kenaikan sampai dengan Pentakosta itu ada 10 hari. Sepanjang 9 hari ya, sampai 10 hari juga kita memohon turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dalam diri kita ya. Turunnya Roh Kudus atas diri kita seperti yang dulu para rasul alami. Nah, itu sekilas saja ya teman-teman tentang apa itu Pentakosta yang baru saja kita rayakan kemarin. Lanjut. Ngomong-ngomong soal janji, apa sih janji sebenarnya teman-teman? Ya, ada yang tahu nggak janji? Simple teman-teman. Janji itu kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ya, kalau nggak sanggup, nggak usah ngomong, diem aja gitu. Pak Sandi, saya janji Pak akan kerjakan tugas terus. Besoknya tidak dikerjakan. Ya kan, Pak Sandi, saya sanggup Pak mengerjakan semua tugas. Besoknya dikerjakan sungguh-sungguh. Nah, itu baru namanya orang yang tepat janji ya. Tapi kalau orang yang tidak tepat janji, mendingan gak usah berjanji ya teman-teman. Jadi kesanggupanmu untuk melakukan sesuatu harus bercermin kepada dirimu sendiri, sanggup atau enggak. Kalau nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Masalahnya banyak orang yang nggak sanggup, ngomongnya sanggup. Itu yang repot teman-teman ya, butuh kejujuran di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan janji.
Oke, kita langsung saja kepada ini, janji Allah kepada bangsa Israel di dalam kitab suci, ya. Allah berjanji akan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dari mara bahaya, dari segala kesialan yang mereka alami, teman-teman, ya. Terutama masa penjajahan nantinya. Seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia, ya. Kita baca. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan terkagum melihat dia, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang dia ceritakan, apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh kita, oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukum ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah itu. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka pikul. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah ya, itu adalah nubuat, teman-teman. Nubuat dari Yesaya. Nubuat itu ramalan ya. Cuma nubuat bahasa rohaninya gitu.
Nah, ramalan Yesaya akan kedatangan Mesias, sang penyelamat, ya. Jadi Mesias itu artinya sang penyelamat, teman-teman. Sang penyelamat. Kemudian kalau Kristus artinya yang diurapi, ya. Diurap sebagaimana tradisi raja-raja Israel, ya. Seperti yang kemarin kita pelajari bagaimana Samuel mengurapi mengangkat Saul menjadi raja, kemudian mengurapi Daud menjadi raja pengganti dari Saul itu. Nah, Kristus pun juga seperti itu, ya. Yesus pun seperti itu, diurapi, ya. Diurapi dengan Roh Kudus. Nah, kemudian ini teman-teman, bagi kita orang Kristus, pengikut Yesus, ya, mengakui bahwa Mesias adalah Yesus, ya. Tetapi orang Yahudi belum mengakui bahwa Mesias itu hadir. Ya, ini masalah keimanan, ya teman-teman, ya. Buat orang Yahudi, Yesus itu bukan Mesias, tapi buat kita orang yang percaya, ya, Yesus itu adalah Mesias, pemenuhan janji Allah. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Diramalkan oleh Nabi Yesaya. Nah, isi ramalannya seperti ini, ya teman-teman. Kurang lebih ceritanya sama. Dia dibawa ke seperti domba dibawa ke pembantaian, ya. Coba lihatlah Yesus ketika dihadapkan pada pengadilan, ya, bahwa dia disangka menghujat Allah, dia diam aja gitu loh. Kemudian dia ditantang bahkan sama Pilatus, apakah engkau sungguh raja? Kalau kamu raja, Yesus cuma bilang, kalau aku raja nggak mungkin lah mereka kasih aku ke kamu, gitu. Nah, segala macam bentuk ramalan dari Nabi Yesaya tergenapi oleh Yesus, ya. Tergenapi oleh Yesus. Dan Yesus sungguh-sungguh pemenuhan dari janji Allah. Nah, janji yang seperti apa? Bukan janji yang seperti disangkakan oleh banyak orang, ya, bahwa Allah akan mengirimkan raja yang berkuasa, yang mampu memimpin bangsa Israel menuju kejayaan duniawi. Bukan seperti itu, teman-teman, bukan, ya. Tetapi bahwa manusia akan diselamatkan oleh Yesus, ya, melalui darahnya, menuju kepada melalui darahnya dosa-dosa kita diampuni, sehingga kita terjembatani lagi kepada Allah dan mampu bergabung bersama kerajaan surga nantinya, ya. Itu teman-teman. Jadi karena Yesus wafat, ya, dan bangkit, kita punya jembatan untuk sampai kepada kerajaan Allah. Dulunya tidak ada, ya. Dulunya ada di sebuah tempat penantian gitu loh, ya. Nah, itu soal tentang Mesias yang dimaksudkan sebagai pemenuhan janji Allah. Jadi bukan Mesias dalam arti penyelamat yang diharapkan oleh bangsa Israel, ya. Bahkan sampai sekarang, teman-teman, bangsa Israel itu masih menanti Mesias, di mana seorang sosok pemimpin yang gagah perkasa seperti Daud memimpin bala tentara untuk menuju kejayaan menguasai banyak wilayah. Tidak seperti itu yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya ini, ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini janji Tuhan mengenai keluarga Daud. Nanti bisa teman-teman baca sendiri, ya. Yang paling penting adalah ini, ya. Dasarnya ini, ya teman-teman. Janji Allah itu berangkatnya dari sini. Dari hamba Tuhan yang menderita. Siapakah dia? Yesus, ya. Jadi Yesus itu diutus Allah untuk turun ke dunia, untuk mewartakan kerajaan Allah, yang akhirnya menderita, wafat, dan bangkit. Seperti yang sudah kita rayakan beberapa waktu yang lalu, ya. Inti iman kita adalah sengsara, wafat, dan bangkit, ya. Bukan sengsaranya doang, bukan bangkitnya doang, ya. Bukan bangkitnya doang. Kita tidak hanya mengimani Yesus yang bangkit, tetapi Yesus yang sengsara dan wafat, teman-teman. Jadi lengkap, satu paket. Untuk mengapa dan bagaimana, nantilah kalau kalian udah agak gede, ya,
akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah dipahami seturut dengan perkembangan usia kalian. Nah, ini oke. Tugas kalian sekarang adalah ya teman-teman ya. Tugas kalian ada sekarang. Nah, membaca ini ya. Tadi Pak Sandi sudah mengantar kita lewat hamba yang menderita ya, supaya dengan membaca ini kita mengerti apa isi janji Allah kepada bangsa Israel dari awal sampai dengan sekarang ya. Intinya satu teman-teman, Mesias itu tadi ya. Bangsa Israel lama itulah yang tidak mengakui Mesias, sementara kita bangsa Israel baru yang tidak tertutup oleh satu suku bangsa ya, tetapi berlandaskan iman akan Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit ya. Itulah Israel baru dengan Israel lama, bedanya di situ teman-teman, mengakui Mesias ya. Tapi Mesias atau janji Allah yang seperti apa yang ditawarkan, nah kurang lebih Pak Sandi sudah jelaskan secara singkat tadi ya, garis merahnya. Nanti silakan teman-teman belajar lagi lebih detail, baca ya. Ini baca santai-santai saja, tapi harus sambil dimengerti ya teman-teman. Ini baca kitab suci ya, bukan baca buku cerita. Ya memang ada ceritanya juga, tetapi ini cerita yang sungguh-sungguh kita imani ya, sungguh-sungguh kita imani. Nah ini juga tentang keluarga Daud ya teman-teman, dan tugasnya adalah ini ya, menjawab halaman 64 dan tadi di atas ya, sorry di bawah maksud Pak Sandi, 64 dan 66 sorry ya. Nah 64 dan jadi ada 8 soal ya teman-teman, 8 soal, 64 dan 65 sorry 66 ya. Nah oke, nanti juga silakan lanjutkan membacanya sampai ini ya. Ini kisah-kisah semua ya teman-teman. Dengan membaca ini secara otomatis teman-teman akan mudah memahami kenapa janji Allah ya itu ada pada diri Kristus ya, sebagai puncak dan pemenuhan ya. Akan sampai ke situ nanti kalau kalian baca dengan sendirinya ya teman-teman ya. Pak Sandi hanya meringkas tadi apa yang akan kita pelajari. Semoga ini membantu. Selamat belajar teman-teman. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh mengenal sejarah keselamatan, terutama melalui pemenuhan janji-Mu. Semoga dengan pemenuhan janji-Mu, kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tepat janji juga, seperti Engkau yang mengutus Yesus sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke teman-teman, dilanjutkan membacanya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, kebingungan-kebingungan, silakan hubungi Pak Sandi. Kemudian jangan lupa 5 protokol kesehatan. 3 hal penting: mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga dompet kita masing-masing kalau berpergian. Menjaga jarak teman-teman ya, bukan menjaga dompet. Oke, siap ya teman-teman? Sampai jumpa, selamat belajar. Bye-bye.